untuk mencintai habaib dengan kita itu cinta kepada di dalam diri habaib itu ada darahnya Nabi Muhammad. Kalau seumpama ada satu orang yang datang dengan rambutnya Nabi Muhammad, rebutan orang mau datang, itu para habaib itu semua darahnya itu ada darahnya Nabi Muhammad. Hormati, muliakan karena darah tersebut. Bukan karena kita itu dituntut. Nabi Muhammad itu mau menang sendiri, anak cucunya pengen dihormati, dimuliakan, tidak, sama sekali tidak. Akan tapi maksudnya Nabi supaya kita cinta kepada keluarganya, supaya apa? Supaya ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Sama seperti saya punya anak saya dilakukan kebaikan, diberbuat kebaikan oleh seseorang, maka pasti saya senang. Saya orang Banjar ini paling senang sama Haji Udin, paling senang, diantara paling senang Haji Udin. Kenapa? Karena Haji Udin selalu menyenangkan anak saya. Sampai kalau saya mau berangkat ke Banjar pasti rebutan mau datang ke sini. Kenapa? Karena Haji Udin baik, dia memberikan sesuatu kepada anak saya. Diingat, saya ini sebagai seorang manusia biasa, saya akan membalasnya, membalas kebaikannya, paling tidak mendoakan. Itu orang yang biasa. Saya orang biasa. Bagaimana dengan akhlaknya Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pasti kita dengan mencintai para zuriat Nabi, kita pasti akan mendapatkan balasan dari Nabi, dan paling sedikitnya kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita seberataan termasuk cinta kepada keluarga Nabi, menghormati keluarga Nabi, menjunjung tinggi ke keluarga Nabi, dan memuliakan keluarga Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidah Fatimah datang kepada Nabi Muhammad. Siapa Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah itu anak perempuannya Nabi dan anak Nabi yang paling bungsu, terakhir. Yang paling mirip dengan Nabi anaknya semuanya, yang laki yang perempuan enggak ada semirip Sayyidah Fatimah dengan Nabi Muhammad. Paling mirip, akhlaknya paling mirip, semuanya paling mirip. Tapi lihat bagaimana kehidupannya, sangat mengenaskan, sangat menyedihkan. Yang seandainya para syarifah-syarifah tahu siapa datuknya Sayyidah Fatimah, maka kita itu akan merasa yang ada sekarang ini luar biasa, luar biasa. Kita berdakwah hanya dihinakan orang, direndahkan orang, nggak sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilempar, Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir. Nabi Muhammad bukan cuma itu saja, tapi Muhammad dicekek, Nabi Muhammad dilempar dengan batu, dilempar dengan besi, sampai luka-luka badannya. Kita nggak pernah seperti itu. Sehingga kalau kita melihat juga para syarif itu harusnya lihat pada neneknya Sayyidah Fatimah. Bagaimana Sayyidah Fatimah? Sampai Nabi SAW mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah adalah pemimpinnya para wanita ahli surga semuanya. Ibunya di bawah pemimpinannya, Sayyidatuna Maryam di bawah pemimpinannya, Sayyidatuna Hawa di bawah pemimpinannya, semuanya. Yang paling mulia di antara wanita adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Kehidupan yang wah, kehidupan yang hebat, kehidupan yang penuh dengan fasilitas. Tidak. Sayyidah Fatimah itu ketika beliau kawin, itu maharnya itu kalau dihitung dengan uang sekarang cuma 4 juta sekian semuanya. Pakaiannya, untuk bajunya, untuk minyaknya. Kemudian 4.800.000 itu kira-kira itu harga 400 dirham itu. 4.800.000 itu dibagi 3. Sepertiga dibelikan minyak oleh Nabi, sepertiga dibelikan pekakas oleh Nabi. Pekakasnya itu berupa apa? Pekakasnya itu berupa bantal yang terbuat dari kulit, dan kulit itu diisi dengan pelepah kurma. Pelepah kurma. Kemudian dibelikan selimut. Selimut itu tempat duduk. Yang kata Sayyidah Fatimah, tempat duduk yang aku pakai adalah selimut yang aku pakai ketika tidur. Selimut yang aku pakai ketika tidur itu adalah yang kita gunakan untuk duduk ketika mengembala kambing bersama suamiku Ali. Yang jikalau kami tidur berdua, kami angkat ke kepala, kaki kami terlihat. Kalau kami tarik ke bawah untuk menutupi kaki kami, maka kepala kami terlihat. Itulah selimutnya Sayyidatina Fatimah Zahra. Sehingga suatu waktu pernah ada sebuah cerita yang sangat luar biasa daripada kehidupan Sayyidatina Fatimah Zahra. Nabi Muhammad SAW menangis, tidak ada henti-hentinya, menangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, tetap menangis. Sayyidina Umar datang, tetap menangis. Sayyidina Utsman datang, tetap menangis. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ini nggak ada yang bisa mendiamkan Nabi kecuali putri tercintanya Sayyidatina Fatimah Zahra. Berangkatlah Sayyidina Abdurrahman bin Auf ke rumah Sayyidatina Fatimah dengan perintah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dikatakan, siapa di luar sana?
ibn Auf, wahai Fatimah, untuk apa kamu datang kemari? Kami ingin meminta bantuanmu karena Nabi SAW mulai tadi sedang nangis dan tidak berhenti menangisnya, terus menangis. Kami sedih melihatnya. Baik, sebentar, aku memakai pakaian dahulu. Kenapa Nabi SAW menangis? Karena Nabi telah diturunkan ayat yang berbunyi, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewati di atas neraka itu. Itu yang bikin nangis Nabi. Tidak ada satupun dari kita kecuali kita akan melintas di atas jahanam. Bagaimana tempat lintasan kita tergantung kepada amal kita. Tipis tebalnya tergantung kepada amal kita. Yang sekarang kita tidak memperdulikannya, tidak memikirkannya, nanti semuanya akan terpampang di depan mata kita dan kita akan melewatinya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan amal yang banyak, yang menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Berangkatlah Sayyidah Fatimah. Begitu berangkat Sayyidah Fatimah bertemu dengan Nabi. Sayyidah Fatimah ketika masuk ke masjid, mereka berteriak. Semua sahabat Nabi berteriak Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa mereka berteriak? Karena mereka jarang melihat Sayyidah Fatimah Zahra, seorang syarifah, cucunya Nabi, anaknya Nabi, yang pada suatu waktu Nabi SAW membuat sebuah teka-teki, di mana teka-tekinya itu berbunyi begini. Tahukah kalian siapakah sebaik-baik wanita? Tidak ada seorang sahabat pun yang menjawabnya. Sampai kemudian Imam Ali pulang ke rumahnya dan dia sampaikan pertanyaan Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah, aku tahu jawabannya. Apakah wahai binti Rasul? Jawabannya adalah sebaik-baik perempuan adalah tidak pernah dilihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Ketika Sayyidah Fatimah datang dan para sahabat banyak tidak mengetahui dengan Sayyidah Fatimah, mereka berteriak semuanya. Kenapa berteriak? Karena baju yang digunakan oleh Sayyidah, baju yang dibuka, baju yang digunakan oleh Sayyidah Fatimah terdapat tambalan sebanyak 20 tambalan, sehingga sahabat semua sedih melihat putri tercintanya yang selalu dipuji oleh Nabi, yang paling mirip dengan Nabi, yang selalu Nabi SAW merendahkan semua wanita supaya mengikutinya, meneladaninya. Ternyata pakaian seperti itu, sesederhana itu. Saat itulah ketika sahabat Nabi merasa kasihan, merasa tidak tega, merasa iba melihat kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra, maka Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, biarkan saja, demi Allah putriku Fatimah adalah pemimpin dari seluruh wanita yang masuk surga. Seandainya para syarifah sekarang tahu, lihat bagaimana pakaian Sayyidah Fatimah, lihat bagaimana perempuan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang harusnya kita sebagai umatnya menjadi tauladan baginya. Bukan seperti sekarang ini, kita terlalu membanggakan pakaian, kita selalu menampakkan kemewahan, dan kita tidak mau membagi-bagi apa yang telah kita punya. Kita tidak pedulikan kepada manusia. Subhanallah, Sayyidah Fatimah datang suatu waktu di rumahnya. Sayyidah Fatimah adalah seorang yang paling sempurna, tangannya paling sempurna, hidungnya paling sempurna, matanya paling sempurna, karena dialah yang paling mirip dengan Nabi kita Muhammad SAW. Suatu waktu Nabi kita Muhammad datang, karena Nabi Muhammad setiap hari paling sedikit 2 kali masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, saat pagi hari dan pada malam hari. Dan setiap kali Nabi Muhammad SAW akan melakukan suatu bepergian, pertama kali yang didatanginya setelah pulang dari bepergian ada rumah Sayyidah Fatimah, dan terakhir kali rumah yang didatangi sebelum dia berangkat adalah rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga kita semua termasuk dibangkitkan bersama Sayyidah Fatimah Zahra. Di saat itulah Nabi SAW masuk ke rumah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya anak kecil 2, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di saat beliau itu sedang menghaluskan gandum, maka kemudian Sayyidina Husain menangis, diambilnya. Ketika Sayyidina Husain menangis, diambil dengan tangan kirinya, dia dengan tangannya. Sayyidina Hasan menangis, diambilnya lagi.
Sehingga saat itu Sayyidina Bilal melihat kejadian tersebut, sehingga saya Bilal merasa ibah dan dia mengatakan, wahai pintar Rasul, berikan salah satu pekerjaanmu. Kalau engkau mau, biarkan aku yang menggilingnya, dan kalau engkau mau, biarkan engkau yang menggiling dan berikan kepadaku putramu Hasan dan Husain, biarkan aku yang menggendongnya. Tidak tega beliau itu melihat bagaimana keadaannya Sayyidah Fatimah, sampai kemudian Nabi SAW melihat. Begitu Nabi SAW melihat, maka dipeluknya Sayyidah Fatimah, dicium dia. Setiap kali Nabi SAW bertemu dengan Sayyidah Fatimah, dipeluknya dan dicium di jidatnya sebagai tanda bahwa Nabi SAW ridho kepadanya. Bahkan tempat duduknya pun yang tidak diduduki oleh siapa juga, kalau Sayyidah Fatimah datang, maka tempat duduknya diberikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Itulah kedua bagi kita para wanita. Dialah tauladan yang paling utama bagi wanita, dan dialah yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, bahwasanya pernah suatu waktu Sayyidah Fatimah itu dalam keadaan pernah melukai perasaannya suaminya tanpa sengaja. Dia berbicara dengan suatu ucapan, dia tidak sadar kalau ucapan itu membuat marah suaminya. Tidak paham, bukan sengaja, tapi tidak sadar, tidak sengaja. Tapi apa yang lakukannya? Dilihat suaminya itu warnanya merah mukanya, yang menandakan bahwa dirinya dalam keadaan marah. Di saat itulah timbul rasa takutnya kepada Allah, sehingga di saat itulah dia minta maaf kepada suaminya. Maafkan aku wahai suamiku. Tapi ternyata wajah Imam Ali tetap masih merah. Takut dia kepada Allah, sehingga rasa takutnya luar biasa itu sampai beliau itu menangis histeris dan dia mengatakan, wahai suamiku, sampai dia berjingak-jingak memutari suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suamiku, maafkan aku, sambil dia itu berkeliling seperti layaknya orang yang sedang tawaf. Di saat itulah kemudian Sayyidina Ali melihat kepada Sayyidah Fatimah yang melakukannya. Dia merasa geli dengan apa yang dilakukannya, maka dipeluknya dan mengatakan, wahai binti Rasul, aku sudah maafkan. Subhanallah, sore harinya dia bertemu dengan ayahandanya Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, maka apa jar Nabi Muhammad? Gelia Fatimah, telah sampai kepadaku apa yang telah kamu lakukan tadi. Kalau seandainya engkau meninggal dunia sebelum engkau mendapatkan maaf dari suamimu, maka niscaya aku tidak akan melaksanakan sholat jenazah terhadapmu. Disinilah maka para ulama mengatakan bahwasanya istri yang tidak solihah, maka dia itu tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara kita yang tidak faham bahwasanya surga itu murah disangkanya, surga itu mudah untuk kita dapatkan. Siapa bilang? Rasulullah telah bersabda, ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala dengan sabar kalian, dengan kalian sabar melaksanakan perintah kami, dengan kalian sabar dengan melaksanakan perintah Allah, itu sangat mahal harganya, yaitu janji Allah untuk kalian adalah surga. Tidak mudah untuk mendapatkan surga, mudah. Harus sabar, harus melawan hawa nafsu sampai nafsu ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai hawa nafsunya, keinginannya seperti menjadi keinginanku, seperti yang aku bawa, seperti yang aku syariatkan, seperti yang aku perintahkan. Perintahnya Nabi apa? Seorang istri itu harus menganggap suaminya bagaikan raja. Seorang istri itu kalau semua dia berpuasa selama 40 tahun, kata Nabi Muhammad, 40 hari, kemudian dia itu membuat suatu tindakan atau ucapan yang membuat galau pikiran suaminya, maka langsung pahala puasa 40 hari, sholat semalam suntuk 40 hari dihapuskan oleh Allah SWT. Itu perintah Nabi Muhammad. Ya harus kita lawan hawa nafsu kita. Siapa yang enak? Emang enak itu harus kalau mau keluar harus izin dulu. Kita itu harus menjaga perasaannya. Kita harus menjadikan dia bagaikan raja sebagaimana perintah Nabi. Itulah harganya surga. Surga tidak mudah. Kalau seumpama surga itu mudah, maka Nabi SAW tidak akan memberikan contoh kepada kita yang tidak baik. Lihat bagaimana Nabi Muhammad kehidupannya. Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang gila, sabar. Dikatakan sebagai tukang sihir, sabar. Diludahi di depan mukanya langsung, sabar. Dilempar rumahnya dengan kotoran manusia, sabar. Itu semua itu ditampakkan di dalam diri Nabi untuk apa? Supaya menjadi tauladan buat kita. Itulah Nabi Muhammad. Untuk itulah kita itu hidup. Nabi Muhammad itu adalah manusia super istimewa. Tidak ada yang istimewa seperti Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Nabi Muhammad dicekik sampai yang namanya mata itu akan lepas.
Sampai itu yang namanya bekas cekikannya itu terlihat itu sampai 3 hari 3 malam membekas di dalam lehernya Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana responnya Nabi Muhammad. Responnya semacam itu yang jadikan qudwah untuk kita semuanya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tauladan kita yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Tauladan yang paling utama bagi umatnya Nabi Muhammad yang perempuan adalah Sayyidatina Fatimah Zahra. Kenapa dikatakan Al-Batul? Karena beliau itu yang terputus sudah dengan hubungan dunia, gak ada lagi hubungan dunia. Semuanya untuk Allah, ridhonya untuk Allah, pikirannya untuk Allah, ibadahnya semuanya untuk Allah. Bahkan dirinya pun, nyawanya pun semuanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pernah suatu waktu Sayyidah Fatimah datang kepada Nabi Muhammad. Beliau miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan Sayyidah Fatimah pernah suatu waktu ceritanya, beliau itu kan kerjaannya kalau ada waktu yang kosong maka beliau itu menenun. Setelah jadi tenun jadi jual. Uangnya kumpulkan, dapat setahun, kumpulkan uang, maka dia mendapatkan uang yang cukup untuk membeli emas. Setahun menenun baru dapat uang untuk membeli emas. Senang gembira beliau beli emas. Kemudian emas yang sebelumnya, kenapa dia sekarang beli emas? Karena emas yang berupa kalung pemberian daripada Sayyidatina Khadijah, satu-satunya pemberian Sayyidatina Khadijah untuk Sayyidah Fatimah Zahra. Ketika Nabi SAW mengumumkan kepada penduduk Madinah semuanya, wahai ya nisa tasaddaqna, ya nisa tasaddaqna, wahai perempuan, ayo banyak sedekah, banyak sedekah. Rasulullah yang merintahkan. Fa inni ra'aitukunna aksar ahli nar, aku melihat kalian itu lebih banyak penghuni neraka. Subhanallah, sahabat Nabi itu melepaskan gelangnya, melepaskan giwangnya, termasuk yang dikirimkan oleh Sayyidah Fatimah itu adalah kalung pemberian Sayyidah Khadijah. Begitu melihat kalung tersebut, maka Nabi SAW meneteskan air mata karena terkenang dengan Sayyidah Khadijah. Tapi tetap Nabi SAW walaupun sayang dengan kalung itu, tapi dijualnya. Karena apa? Untuk membayarkan dan untuk memfasilitasi para mujahid fisabilillah di dalam Jaisul Usrah itu yang terkenal itu. Nah, subhanallah, ketika sudah dia dapat membeli kalung yang kecil, bukan kalung besar, kalung kecil. Begitu Sayyidah Fatimah memakainya, Nabi setiap hari paling sedikit 1 harinya 2 kali datang. Begitu masuk ke rumahnya, ternyata Sayyidah Fatimah terlihat di lehernya pakai kalung emas itu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad langsung keluar lagi. Nabi Muhammad langsung keluar lagi. Nabi Muhammad itu doanya dikabulkan. Nabi Muhammad tinggal mengangkat tangannya, maka arsy Allah akan goncang kecuali sampai dikabulkan permintaannya. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad begitu melihat Sayyidah Fatimah memakai kalung itu, keluar dia. Kenapa keluar? Sayyidah Fatimah cerdas, tahu dia. Kenapa beliau keluar? Enggak seperti biasanya. Biasanya menciumku, kemudian duduk di tempatku, seperti yang biasa beliau lakukan. Tapi ini enggak. Begitu melihat, langsung dia keluar tanpa berkata apapun. Dia seorang wanita yang cerdas. Sehingga apa dilakukannya? Dia langsung copot kalungnya, kemudian dijual dan harganya diberikan kepada Nabi SAW. Terserah buat apa seperti Nabi. Itu dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga suatu waktu Sayyidina Ali, karena dia kecapean, 1 hari beliau itu dari mulai pagi sampai malam itu mencari uang untuk makannya keluarga, makannya Sayyidah Fatimah, makannya Sayyidina Hasan, makannya Sayyidina Husain. Bukan berarti dia itu menopang kepada Nabi. Nabi seorang Nabi, pasti banyak uangnya, pasti Sayyidah Fatimah pasti dikirim-kirim. Nabi bukan semacam itu. Dan Sayyidah Fatimah bukan tipe orang yang seperti itu, begini kepada orang, tidak. Dan seharusnya para cucu Nabi SAW, cucu-cucu Sayyidah Fatimah Zahra itu seperti itu juga. Enggak begini kita kepada orang, tapi kita begini kepada orang. Bukan kita meminta, tapi kita memberi kepada orang lain. Subhanallah. Akhirnya Nabi SAW ketika suatu waktu Sayyidina Ali sudah pernah capek, dia itu dalam kefakirannya itu, maka Sayyidina Ali mengatakan pada putrinya Fatimah, kepada istrinya Fatimah, Galia Fatimah, sekarang ayahmu sedang mendapatkan harta rampasan yang banyak, coba minta kepada beliau, minta seorang muda untuk membantumu supaya kita enggak terlalu repot. Ada yang membantu aku,
berdagang, ada yang bantu kamu untuk merawat anak, untuk membuat roti dan sebagainya, biar kita nggak terlalu repot. Baik, diperintahkan ayah, suaminya, dia sendiri nggak mau meminta, tapi suaminya yang memerintahkan, dia berangkat. Datang dan terpaksa datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin memohon satu orang hamba untuk membantuku dan bantu suamiku di rumah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Isbiri wahai Fatimah, aku akan berikan lebih baik daripada itu. Aku tidak akan memenuhi permintaanmu. Karena apa? Yang membutuhkan kepada, yang memerlukan kepada budak-budak itu yang kamu minta itu lebih banyak, lebih membutuhkan daripada kamu. Aku berikan kamu lebih baik daripada itu. Apa ayah? Kalau kamu mau tidur, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Dari akhirnya dengan kabira alhamdulillah katsira sampai akhirnya. Kalau kamu baca doa itu, maka itu mencukupi apa yang kamu risaukan selama ini. Subhanallah, kata ulama, kalau seumpama kita baca tasbih itu sebelum tidur, maka kita tidak akan membutuhkan pada orang, nggak perlu kepada orang. Artinya apa? Kapan kita memerlukan pada bantuan, tanpa minta orang akan bantu. Kalau kita baca tasbih yang 33 itu. Jadi biasakan kita kalau tidur, kita baca tasbihnya Sayyidah Fatimah Zahra. Kenapa dikatakan tasbih Sayyidah Fatimah? Karena riwayat tersebut diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi perempuan terutamanya. Lalu dikatakan kalau tidak ada yang bantu, tanpa minta bantuan, orang akan bantu. Kalau nggak ada yang bantu, kata ulama, kalau nggak ada yang bantu, dia sendiri yang mengerjakan. Seperti di Banjar ini kan jarang ada pembantu, acil-acil yang bantu itu kan jarang. Kalau di Jawa banyak, orang kaya semuanya pakai ada yang bantu di situ. Tapi di Banjar ini jarang sekali. Entah mengapa, wallahu alam. Apa karena istrinya cemburuan atau gimana, wallahu alam. Tapi yang pasti adalah saya jarang sekali melihat ada seperti di Jawa. Kalau di Jawa itu rata-rata di setiap rumah-rumah orang yang punya ada pembantu di situ. Nah, subhanallah, katanya ulama, kalau seumpama nggak ada yang bantu, maka dia tidak akan merasakan penat dan capek ketika dia itu mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah. Nah, untuk ini Bu, baca sebelum tidur subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah tasbih yang diberikan untuk putri kesayangannya Nabi Muhammad SAW. Nah, coba lihat di sini, ditolak oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Dunia itu beban. Apalagi kalau dunia itu sudah beban dimasukkan dalam hati. Akhirnya seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya kalau raja-raja itu masuk ke dalam suatu desa, desa itu rusak akhirnya. Sama seperti kita ini. Hati kita jangan masuk ke dunia, nggak boleh. Dunia itu tempatnya, hati kita itu tempatnya suci. Hati kita itu tempatnya Allah dan Rasulnya Muhammad saja. Keluarga nggak ada di hati. Semuanya di tangan, harta benda di tangan, semuanya di tangan. Tapi dalam hati kita adalah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Harusnya seperti itu. Nah, karena bakal sendiri di hati ada cinta dunia, akhirnya iri, dengki. Sampai sekarang ini setiap pedagang cari pesugihan, haram hukumnya, syirik itu. Padahal nggak usah jadi pesugihan. Kalau kita hadir majelis-majelis semacam ini dan juga majelis-majelis tempat yang lainnya semacam ini, maka insya Allah kita pulang seminggu, sebulan depan ini insya Allah sugih terus. Nah, gitu. Nah, niatin saja, ya Allah, anak pengen ya Allah supaya dimudahkan untuk dapatkan harta yang halal, minta yang halal, yang barokah, yang tidak ada hisabnya nanti di akhirat. Kalau semua dapatnya cuma beberapa pelanggan saja, itulah nasib kita, itulah bagian kita, tapi halal, barokah. Ketimbang banyak tapi tidak barokah. Nah, oleh karenanya di sini katakan, setiap Rasulullah itu diminta terkait dengan dunia, selalu Rasulullah jawabannya isbir walakal jannah. Kita juga seperti itu. Ya Rabb, di tahajud kita katakan, ya Rabb, saya ini nggak punya, dari dulu nggak punya, rumah saya sudah reot, ini semua dan sebagainya. Kalau kita itu merasa seperti itu, ayo bandingkan, kata Nabi Muhammad, idza usibtum bi musibatin falyugharir bi musibati. Kalau seumpama terkena musibah kalian, ayo bandingkan dengan musibah aku. Nabi Muhammad pernah diblokade selama 3 tahun. Nabi Muhammad itu sering tidak makan sampai 3 hari 3 malam. Kita pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad pernah dicekik. Kita pernah dicekik. Alhamdulillah saya belum pernah dicekik. Alhamdulillah, semoga tidak pernah dicekik gitu. Bukan kita mengharapkan, karena apa? Rasulullah yang memerintahkan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Idza sa'altallah fas'alillahal
afiyah. Kalau kamu minta pada Allah, memohon pada Allah, jangan mohon yang berat-berat, tapi minta yang enak-enak. Minta kebaikan, minta kekayaan, minta kesejahteraan, tapi diakhiri dengan fi khairin wa afiyah. Kalau tidak fi khairin wa afiyah, takutnya ada satu orang, itulah namanya dunia. Dulu orang nggak punya, dia selalu minta supaya kaya. Dia anak yatim. Akhirnya apa? Setelah kaya lupa sama gurunya. Nah itu dunia. Orang kalau sudah punya dunia itu paling sedikit ada sesuatu yang berubah. Apa itu? Sombongnya berubah. Kenapa kok bisa begitu ya? Kok orang-orang kaya itu banyak yang sombong-sombong dan sebagainya? Kenapa ya? Karena Nabi Muhammad telah bercerita bahwasanya setiap dunia itu ketika diciptakan, maka itu diambil oleh iblis, selalu diciumnya dengan bibirnya. Cium, lalu diletakkan di matanya dan dimatakan, wahai dunia, engkau adalah putriku. Siapapun yang memilikimu berarti dia itu telah meminang putriku. Nah, jadi jangan salahkan kalau setan selalu datang ke orang-orang kaya itu. Makanya coba lihat yang datang ke sini, mana banyak orang kaya? Sedikit orang kaya datang. Kenapa? Banyak iblisnya, banyak setannya. Nah, jadi siap-siap. Kalau kita mau jadi orang kaya silahkan, tapi kekayaan itu harus berguna. Kita pernah bikin pesantren, kita pernah bikin masjid, kita pernah bikin musola, kita pernah membantu ulama, kita pernah membantu majelis. Itu baru berguna. Nggak ada orang mati itu bawa uangnya, itu nggak ada. Nggak ada orang kaya itu kalau kaya, bib, karena saya kaya, bib, jadi saya makannya 10 piring setiap hari, bib. Nggak ada ceritanya begitu. Karena saya orang kaya, bib, pakaian saya nggak 1 lapis tapi 10 lapis. Ada yang gitu? Nggak ada seperti itu, sama saja. Cuma memang kita itu ada sifat yang pokok di dalam diri manusia, namanya sifatnya itu sifat hiris. Apa itu hiris? Rakus. Nah, rakus inilah yang menyebabkan akhirnya kita itu pengen lagi melihat rumah. Oh, rumah itu bagus, rumah kita yang sudah bagus masih kalah sama itu, pengen lagi. Jangan lihat istri, bahaya itu nanti gitu. Lihat uang banyak, wah uangnya banyak, kita pengen lagi. Itu biasa. Lihat mobil baru, pengen lagi. Itu. Nah, oleh karenanya tip dari Nabi SAW supaya dunia kita itu tidak menjadi sebuah hujah atau beban kepada kita. Gimana caranya? Kalau kita mau beli sesuatu, maka sesuatu yang lama harus kita sodakokan. Kalau kita mau beli yang baru, baju, kita pakai baju baru, yang lama berikan sama orang. Kalau kita berikan sama orang, dosa kita yang telah lalu diampunkan dosanya. Apalagi yang terkait dengan pakaian yang kita pakai, semuanya dosanya diampunkan. Enak tidak? Sudah pakai baju baru, diampunkan lagi dosanya. Ini tidak, numpuk terus sampai berapa bajunya? 20 lebih, 100 lebih. Nah, itu. Nanti ada pengajian, beli baju baru lagi. Ada pengantinan, beli baju baru lagi. Bahkan pengantin baru itu Masya Allah, hati-hati bertanggung jawab depan Allah. Silahkan gunakan uang, tapi semestinya Pak. Artinya semestinya Pak, saya memang selalu katakan, kalau kita punya uang, buat apa kita itu tidak menggunakan uang kita? Gunakan, makan yang enak sama keluarga. Harus 1 minggu, 1 bulan harus pergi bersama keluarga, pergi ke tempat-tempat yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Supaya apa? Supaya kita faham dunia itu di bawah kaki kita, bukan kita di bawah kakinya dunia. Dipermainkan dunia. Mau beli sesuatu mikir-mikir sampai sebulan, ngapain? Dipikir-pikir, beli, kita punya uang, beli. Itu loh maksudnya. Tapi harus sesuai. Apa artinya sesuai? Jangan mubazir, jangan bikin contoh yang tidak baik kepada orang lain. Seperti apa? Mohon maaf, pengantin biasanya habis pengantinan tuh, dan saya tidak berharap pengantin yang baru yang semuanya murid saya, semoga tidak seperti itu dan keluarganya mendukung insya Allah. Pengantinan bikin acara sampai miliaran, buat apa? Buat apa? Siapa yang mengajarkan yang semacam itu? Lebih baik sodakoh, ambil 1 miliar itu misalnya, kasih pondok, belikan tanah untuk pondok. Itu berguna, insya Allah langgeng, pahalanya luar biasa, berkahnya luar biasa. Insya Allah dapat doa, dapat restu, insya Allah harmonis, romantis, dan mendapatkan kehidupan samara. Ini tidak, bikin acara 1 hari habis 2 miliar. Di mana-mana banyak itu, yang semacam itu banyak. Bikin acara di gedung, harus gedung. Kalau nggak di gedung, Beb, apa katanya orang? Biarkan apa kata orang. Emang kita pikirin? Emang orang itu gaji kita, kok sampai kita itu selalu memikirkan orang-orang terus? Emang orang apa? Apa yang bisa dilakukan oleh orang? Ini loh masalahnya. Masalah yang paling utama, yang paling besar ini seperti itu.
Nah, jadi biarkan sederhana. Semampu kita. Kita mampu di gedong, ya alhamdulillah di gedong. Tapi kalau kita nggak mampu di gedong, ya sudah di rumah. Seperti tadi kita laksanakan perkawinan, sudah selesai, sederhana. Baca maulid, undang habaib, berapa orang habaib, berapa kiai, sudah selesai. Nggak usah sampai kita itu menyenangkan hatinya setan. Lalu kita kumpulkan undang orang yang banyak. Nanti hari ini orang kaya khusus ya, pejabat kaya khusus. Orang kedua para pedagang ya. Nah, yang ketiga yang kiri-kiri ya, miskin-miskin ya. Gitu. Ada yang semacam itu kadang-kadang. Nauzubillah. Nah, jangan ditiru mereka. Ambil ridhonya Nabi Muhammad. Tirulah Sayyidah Fatimah. Tirulah keluarga Nabi Muhammad. Jangan sampai kita itu menjadi sebab orang lain ingin meniru akhirnya. Sehingga apa? Kadang-kadang pengantin itu beli baju. Baju itu pakai sekali, 2 kali. Baju pengantin mahalnya luar biasa. Dipakainya sekali. Alhamdulillah saya waktu pengantin dulu sama ustazahnya ada di sini, alhamdulillah. Permaisuri saya ada di sini. Saya ingat saya pakai jasnya minjem. Apalagi dasinya juga ikut minjem. Dasi itu mau pakai dasi saya nggak ngerti sampai setengah jam lamanya. Saya masih ingat sepatu minjem. Celana saja saya beli. Kenapa? Berarti dipakai sekali toh, dipakai sekali, masih kita mau beli. Keuangan kita pada waktu itu emang nggak punya. Nah, gitu. Ini sekarang ada yang beli baju untuk main-main ke keluarga itu loh. Itu kan harus gemerlap itu kadang-kadang itu dibeli sampai 20 biji. Habis itu dipakai habis apa? Udah nggak dipakai lagi, mubazir. Sewa. Gengsi, sewa. Gengsi kenapa gengsi? Karena apa katanya orang nanti? Apa katanya orang lagi? Nah, ini jadi masalah. Jangan hiraukan orang. Man balan nas, kata Allah haddad, man balan nas ma taghamman. Orang yang memikirkan orang lain terus, maka orang itu mati sumpah. Jadi orang lain itu nggak bisa dijadikan suatu patokan hukum. Bagaimanapun kita pasti dibicarakan orang. Kita baik dibicarakan orang, kita jelek juga dibicarakan orang. Dan ingat bagaimana Luqman Al-Hakim mengatakan, ridhon nas ghayah la tudrak. Kalau kita ingin seluruh manusia senang pada saya, nggak bisa. Itu adalah sebuah keinginan yang tidak akan terpenuhi, mustahil. Sehingga dicontohkan oleh ayahnya ini kepada anaknya, Luqman Al-Hakim. Nah, coba kita tunjukkan dan kita buktikan perkataan itu. Paginya dia berangkat lewat pasar dalam keadaan bawa kendaraannya apa? Himar, keledai. Tapi dibawa orang dua yang bawa, pegang talinya begitu. Begitu lewat di pasar, orang pasar bilang, sian deh orang tuh. Kenapa? Masa himar untuk ditunggangi itu dia enggak ditunggangi, dituntun. Dari saking pelitnya kali ya. Tuh, nah apa katanya mereka? Sore harinya pulang lagi lewat pasar, anaknya yang naik, kamu nak yang naik, biar aku yang nuntun. Itu lewat pasar, diomongin juga, dikatakan itu gimana itu anak itu kurang ajar banget itu. Masa orang tuanya nuntun, anaknya di atas, kurang ajar itu. Orang tuanya juga nggak bisa mendidik itu, masa anaknya di atas. Tuh. Nah, apa katanya? Nah, ingat nggak? Iya. Besok kita ulangi lagi. Besok paginya berangkat lagi pasar itu. Dalam keadaan ayahnya yang naik, anaknya yang nuntun. Lagi-lagi orang itu bilang apa? Itu orang tua gimana sih? Nggak tega-teganya membiarkan anaknya nuntun. Harusnya dia yang nuntun, anaknya yang di atas. Ini enggak, dia yang naik. Kesian tuh anak masih kecil. Tuh nah, apa katanya? Nah, ayo kita sore nanti kita praktekkan. Akhirnya apa? Pulang sore harinya, keledai yang kecil dinaiki orang dua. Begitu lewat di pasar, orang bilang, itu gimana sih itu orang nggak ada belas kasihannya. Itu melanggar hak asasi manusia itu. Bayangkan orang keledai kecil dinaiki orang dua, nggak ada habis-habisnya. Terus kita diomongkan, baik kita diomongkan, jelek kita diomongkan. Kalau sudah tahu seperti itu, terserah ente. Yang penting anda minta ridha Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad prinsipnya dalam kehidupan. Ketika Nabi SAW dipaksa oleh malaikat Jibril untuk mendoakan umatnya di Taif dengan yang tidak baik, dipaksa, tidak mau. Jadi datangkan dua malaikat, tidak mau. Nabi Muhammad tidak mau mendoakan. Tetap Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka begitu kepadaku karena mereka nggak tahu. Biarkan diampunkan saja dosa-dosa mereka, kata Nabi Muhammad. Nah, malaikat Jibril nggak kuat melihat darah yang bercucuran dari badannya Nabi Muhammad. Doakan mereka yang tidak baik, seperti Nabi Nuh telah mendoakan umatnya, seperti Nabi Ibrahim mendoakan umatnya, seperti para nabi-nabi sebelumnya telah mendoakan umatnya. Apa kata Nabi Muhammad kalau tidak? Ketika dipaksa lagi, Nabi Muhammad berprinsip, malam yakun bika alayya aghadabun fala ubali. Yang penting kau ridho padaku ya Rabb.
Yang penting kau tidak murka kepada aku tidak peduli. Siapapun yang memaksa aku, siapapun yang membicarakan aku tidak peduli. Itu harusnya prinsip dalam diri kita. Jangan peduli, apalagi pedulikan setan, apalagi. Nah ini nggak pedulikan setan, kumpulkan. Ngasih nggak ya? Ngasih nggak ya? Nah itu kalau makanya kalau ada tip, kalau mau ngasih pondok, ngasih pesantren, ngasih ustadz, ngasih kiai, ngasih guru, kalau udah niat langsung disisihkan. Kenapa? Yang disisihkan itu bisa berkurang terus itu. Kita sisihkan berapa? 1 juta ya misalnya. Nanti kayaknya 1 juta lebih banyak deh. Kurangin lagi 100, 900. Hari kedua kurangin lagi 100 jadi 800. Terus sampai akhirnya nggak jadi ngasihnya guru. Jadi kalau kita sudah niat, bismillah. Kenapa? Sodako itu tidak akan keluar dari seseorang kecuali sampai melewati tenggorokannya 70 setan. Jadi paling repot emang sodako. Makanya paling repot jadi orang kaya. Kalau kita mau jadi orang kaya, siap kita jadi ahli sodako. Harusnya seperti itu. Nah, tapi masalahnya orang kalau sudah jadi orang kaya, siap untuk dengan 70 setannya itu. Makanya orang kaya itu nggak gampang, nggak mudah, mengeluarkan uang itu nggak mudah. Tapi kalau untuk hawa nafsunya mudah, bikin perkawinan yang megah, yang mewah. Tapi kalau untuk urusan pondok, urusan masjid, urusan fisabilillah, urusan ini untuk kepentingan agama Islam, mereka seret untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, gunanya kita hadir majelis-majelis para ulama itu adalah supaya melenturkan hati kita, supaya kita itu kuat, mempunyai benteng yang kuat untuk menjaga keimanan kita. Jangan sampai tergerus, terus bertambah, setiap hari bertambah. Kata Nabi Muhammad SAW, man kana yaumuhu khairun min ansi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya lebih baik daripada hari kemarinnya, itu untung. Semoga kita masuk yang untung. Nggak mungkin ada orang yang untung seperti yang disampaikan Nabi kecuali mereka ahlu majlis. Kalau nggak ahli majlis, nggak bakalan dia itu aku. Silahkan cari di mana ada orang yang untung menurut persepsinya Nabi, lalu dia tidak hadir majelis kemudian untung, nggak bakalan untung. Pasti harinya lebih jelek, lebih jelek, lebih jelek atau sama dengan hari kemarinnya. Wa man kana yaumuhu misla amsi. Barang siapa yang harinya seperti hari kemarinnya, fa huwa maghbun. Itu orang rugi itu kata Nabi Muhammad. Tapi yang ada naudzubillah kata Nabi Muhammad, man kana yaumuhu syarrun min amsi fa huwa mal'un. Barang siapa yang harinya lebih jelek daripada hari kemarin, berarti orang itu orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Semoga kita termasuk yang ahli majelis. Semoga kita termasuk yang terkait dengan majelis, dengan masjid, dengan ulama, dengan para solihin. Dan semoga kita semua ya Allah termasuk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, dipilihnya sebagai hamba-hamba yang soleh, yang ketika kita meninggal semua orang membicarakan tentang kebaikan kita, bukan membicarakan tentang keburukan kita. Ya Allah, jadikanlah kami contoh bagi yang lainnya ya Allah, yang baik bukan yang buruk, yang akhlak yang baik bukan yang akhlak yang buruk. Ya Allah, jadikanlah kami di dalam segala posisi kami yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak yang terbaik, ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, umat yang terbaik, umatnya Nabi yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah termasuk yang sebelum meninggal dunia, termasuk yang melihat dan bermimpi Nabi Muhammad. Yang dipastikan orang yang bermimpi Nabi Muhammad insyaallah akan melihat Nabi Muhammad dalam keadaan nyata, yang berarti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa lan yatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina filana dzunubana. Allahumma saluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu laysa bana illa ma katabta alaina warida bima qasamta alaina ya dzal jalali ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.